Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Suniati dari Teknik Informatika dari kelas IT 204. Di sini pada pelajaran mata kuliah statistika dan probabilitas di UAS semester 1 ini, saya akan mempresentasikan mengenai distribusi normal, taksiran, interval, dan hipotesis. Oke, mungkin langsung saja. Yang akan kita bahas, topik utamanya, yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu nanti kita akan membahas apa sih distribusi normal dan contoh sebenarnya itu seperti apa gitu. Dan lalu selanjutnya taksiran interval, eh, kita bisa belajar ini apa sih yang dimaksud taksiran interval, dan kemudian hipotesis, apa sih hipotesis itu dan apa sih contohnya dan penggunaannya. Oke, mungkin langsung saja. Yang pertama itu tentang distribusi normal. Jadi apa sih distribusi normal itu? Jadi distribusi normal merupakan distribusi probabilitas yang simetris terhadap nilai rata-rata atau min, yang menunjukkan bahwa data yang mendekati nilai rata-rata lebih sering muncul daripada data yang jauh dari nilai rata. Jadi eh, kurva itu kurva untuk distribusi normal itu seperti kayak gambar lonceng. Jadi seperti ini. Nah, mungkin lebih jelasnya Kak, dari gambar ini bisa dilihat ya. Jadi ada dua parameter untuk yang distribusi normal ini. Jadi yang pertama itu mean dan deviasi standar. Dalam distribusi normal, mean, median, dan modus itu sama gitu. Nilai-nilai ini mewakili puncak atau titik tertinggi. Distribusi kemudian jatuh secara simetris ya di sekitar min. Nah, sini. Dan lebarnya ditentukan oleh deviasi standar. Nah, jadi contohnya itu untuk pengukuran misal tinggi badan, tekanan darah, perhitungan kesalahan, atau sampai penjabaran nilai IQ tersebut. Nah, ini contohnya untuk tinggi badan rata-rata manusia. Contoh misal, nah di sini rata-ratanya itu 175 cm. Nah, semakin dia jauh dari rata-rata, berarti eh, tinggi badan yang paling pendek atau paling tinggi itu akan jarang nilainya. Seperti itu. Cuma misal di sini tinggi badan 154 itu jarang. Atau yang paling tinggi dua 2 meter gitu ya. Nah itu akan jarang. Rata-rata dia 175. Ini cuma contoh saja. Ya. Nah kemudian selanjutnya yaitu taksiran interval. Apa sih taksiran interval itu? Jadi taksiran interval itu adalah suatu permukaan berupa interval yang dibatasi oleh dua nilai dan disebut nilai atas sama nilai bawah. Ini ya. Sebuah interval di antara dua nilai, di mana yang dipercaya nilai parameter sebuah populasi terletak dalam interval tersebut. Nah, misalnya untuk rata-rata modal itu terletak di interval 95 sampai 105 juta gitu ya. Nah, diharapkan nilai yang sebenarnya, rata-rata sebenarnya itu ya berdasarkan nilai-nilai di antara nilai kedua nilai itu. Jadi mungkin 100 juta, 102 juta, atau 9
93 juta gitu. Nah, itu masih masuk ke dalam nilai interval tersebut. Nih, hal ini juga disebut dengan interval keyakinan atau confidence. Kemudian selanjutnya hipotesis. Apa sih hipotesis itu? Jadi hipotesis itu eh, dugaan sementara dari suatu masalah penelitian. Jadi hipotesis sendiri disusun oleh peneliti yang berdasarkan teori yang kuat atau dengan didukung dengan hasil-hasil penelitian yang relevan. Penelitian harus mengetahui juga tentang isi dan bagaimana langkah-langkah dalam merumuskan suatu hipotesis penelitian. Oke. Pada hipotesis statistik, biasanya hanya dapat dua dugaan, yaitu H0 yang dapat diterima, atau dugaan yang diterima, atau H1 yang tidak diterima. Jadi contohnya penelitian dari ini sebelum kita bahas kita mungkin ciri-cirinya dulu ya. Jadi ciri-ciri hipotesis itu dia harus jelas nih, gitu. Pasti pas kami dibahas gitu. Cara dan pemahamannya itu bisa dinalar dan logis, dan itu juga dapat diukur atau diuji, dan bahkan harus berdasarkan pengetahuan dan teori eh, dalam penelitian tersebut. Contohnya misal penelitian tentang hubungan keaktifan visual di ekstrakurikuler yang ada di sekolah terhadap nilai tingkat seseorang. Gitu. Jadi H1 atau penolakan yang tidak diterima tidak ada hubungannya. Siswa yang aktif di ekstrakurikuler akan mengganggu nilai siswa gitu ya. Jadi ada kemungkinan juga ada hubungannya siswa yang aktif di ekstrakurikuler itu juga bisa mengganggu nilai siswa. Jadi ada dugaan yang diterima dan juga ada dugaan yang tidak diterima, dan itu juga kedua dugaan itu bisa terjadi eh, dua-duanya gitu ya, tergantung anak itu sendiri juga pastinya. Nah, jadi mungkin sekian materi tentang eh, sorry, tentang distribusi normal, tafsiran interval, dan hipotesis. Nah, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.